Tapi kalau berani macam-macam memalsukan apa itu silsilahnya Rasul, itu parang ini tuh bisa saya asah ini. Ini parang saya ini tuh bisa saya asah ini. Asli ini. Lah palsu jebule. Asli ini Kiai. Mana? Asli. Dilepas ini hati. Nah, ini bisa saya parang. Asli itu. Ini bisa saya parang. Asli itu. Loh, barang siapa yang berani macam-macam apa itu mencoreng-coreng agama, mencoreng baginda Rasul. Saya berani mimpin pakai ini loh. Tapi kalau jelek-jelekin muharrar, gak penting itu muharrar itu. Mereka meludahi saya ini nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau mereka menghina, mencaci maki, mengatakan muharrar itu bodoh, apa yang mereka katakan muharrar itu bodoh, itu nggak seberapa itu. Seumpamanya mereka mau datang ke Al-Mubarak Arba'in, jebul-jebul bodohnya lebih bodoh daripada apa yang mereka framing. Itu jangan-jangan mereka nggak pernah lihat kalau saya tidur. Saya tuh kalau tidur ditanya nama saya saja saya nggak bisa kok. Apalagi nyampe seperti itu gitu. Jadi saya tidak perlu membuat pembelaan. Ciri-ciri orang itu kalau lemah, dan ciri-ciri orang itu kalau pembohong, dan ciri-ciri orang itu kalau nggak bener, kalau dijelek-jelekin orang pasti melakukan pembelaan. Persis seperti Ba'alwi dikatakan bahwa silsilahnya nggak nyambung ke Rasulullah, mereka mencari pembelaan, bahkan mencari orang-orang pribumi untuk membantu mereka. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku, alhamdulillah kita bertemu lagi di channel Umat Cerdas Official. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung saja kita simak penjelasannya. Arba'in itu sebagai sebuah metode cara membaca kitab kuning. Itu katanya juga dipakai oleh para Habib. Ini gimana bisa ceritain nih Muharrar? Jadi dulu itu sebelum ada polemik nasab, ini banyak Habib-Habib itu kursus di tempat kami. Oh, iya. Bahkan apa itu. Jadi kalau ada Habib pintar itu gara-gara kesalahan jenengan untuk ngajari Arba'in itu. Banyak putra-putranya Habib, Sarifah itu berdatangan di tempatku. Bahkan nyampe sekarang ini ada Sayyid, Sayyidah masih belajar ke tempat saya. Pak Lawi? Enggak Sayyid Al-Hasani. Kan Pak Lawi. Kalau Sayyid Sarif kan apa itu Sayyidina Hasan. Ini Al-Hasani. Nyampe sekarang masih ada. Katanya ada Habib terkenal yang kepercayaannya Umar bin Khattab itu juga dulu belajarnya baca kitab pakai metode Arba'in. Bahkan pernah. Pondoknya sekarang masih ngajari Arba'in. Gimana? Kalau dulu iya, tapi sekarang masih menggunakan apa tidak saya nggak ngerti ya. Jadi apa itu dulu itu ada beberapa Habib lah, Habib yang terkenal itu. Banyak yang apa itu pengen tahu metode Arba'in, kemudian beliau belajar. Bahkan apa itu di Jawa Barat ada kiai terkenal juga, namanya itu Buya Kiai Haji Muhyiddin. Itu terkenal beliau yang punya pondok Asyifa. Itu pernah belajar 2 hari sama saya di pondok saya. Dan pakai Arba'in di pondoknya. Diterapkan juga. Sampai hari ini. Kalau hari ini berhubung karena penulisnya Arba'in itu sudah dianggap murtad dari Mukbul. Jadi sekarang masih digunakan apa tidak saya nggak ngerti. Yang pasti di Indonesia ini insya Allah hampir 1000 pondok pesantren itu menggunakan metodologi Arba'in. Walaupun saat ini banyak orang yang menyerang. Maklum. Karena artis terkenal gitu. Jadi banyak yang wajar, sebagaimana yang dikatakan ulama, kullu dinikmatin hasud. Orang itu kalau cantik, banyak lelaki yang ngelirik gitu loh. Kalau Habib-Habib yang terkenal itu salah satu namanya siapa? Ada di Solo itu Habib Sholih Al-Jufri. Beliau pernah belajar sama saya sehari full dari pagi nyampe sore. Di waktu itu ditempatkan di Subang. Beliau belajar sama kita juga. Bahkan putra beliau 6, perempuan 5, lelaki 1, Habib Hamzah kalau nggak salah. Beliau juga belajar sama kami. Habib Sholih itu Solo. Siapanya Habib Umar? Beliau ini ya termasuk tangan kanannya Habib Umar. Kalau Habib Umar ke Indonesia pasti Habib Sholih menyertai.
Dan Habib Soleh alhamdulillah sampai sekarang masih bagus sama saya dan tidak ada komentar-komentar negatif terhadap saya. Meskipun sekarang posisi panjenengan menolak nasab mereka ya. Iya, tidak ada sama sekali di media sosial atau nggak ada. Bahkan beliau belum pernah mempermasalahkan kami. Ya, tapi tidak mentaati gurunya yaitu panjenengan ya. Panjenengan kan bilang termasuk Habib Soleh itu kan nasabnya itu palsu. Iya, karena taat Alwi pada guru ya. Jadi ada kemungkinan beberapa waktu mendatang itu bisa kualat ya. Kualat. Nah, karena tidak taat guru. Yang pasti Sayyidina Ali pernah mengatakan saya siap menjadi budak seseorang yang mengajari aku walau harfan, walaupun satu huruf. Padahal ini ngajari cara membaca kitab. Jadi kalau melawan Kiai Muharrar, Habib-habib yang baca kitab melalui metode arba'in itu ya pasti kualat kan. Iya betul. Itu pakai cara pandang mereka gitu Iya, loh. kalau pakai sistem Jadi berpikir akhir-akhir mereka, ini setelah metode arba'in saya di framing banyak orang yang katanya saya nggak bisa baca kitab kuning dan lain sebagainya. Justru arba'in saya semakin terkenal. Banyak orang-orang itu nyuruh untuk ngisi metode arba'in. Bahkan ini nanti, ini malam ini kami sudah disiapkan hotel di Wonogiri. Karena besok pagi itu ngisi metodologi arba'in di Wonogiri. Jadi jam ini 8. Kiai Muharrar ini harus saya tegaskan, beliau ini adalah gurunya para guru di dalam cara membaca kitab kuning Hada Zaman gitu loh. Karena dalam metodologi kitab arba'in itu membuat begitu banyak santri yang akhirnya menjadi ulama karena bisa membaca kitab dengan cepat kan gitu. Iya. Nah ini makanya Kiai Muharrar kan sekarang berkeyakinan bahwa nasab Habib itu tidak tersambung kepada Rasulullah. Iya. Jadi siapa saja yang masih yang pernah pakai dan masih pakai kitab arba'in, Iya. itu harusnya taat kepada beliau. Gitu. Kalau nggak taat ya kualat nanti bisa kembali buta huruf, kembali tidak bisa baca kitab kuning. Saya khawatir begitu. Iya. Saya juga khawatir begitu. Aku khawatir banget loh ini. Nah gini sekarang menginjak ke kenapa Kiai Muharrar yang dulu juga terkenal sebagai muhibbin. Iya. Meskipun jejak muhibbinnya masih kalah berani dengan saya ya. Iya. Tapi ini kan Kiai Muharrar ini termasuk khodamnya para Habib dulu itu. Iya. Kenapa tiba-tiba sekarang mengatakan bahwa Habib itu secara saintifik, secara ilmiah bukan keturunan Nabi, itu bagaimana ceritanya itu? Mulai dari apa visi? Jadi gini, spiritual apa atau itu kakek saya, ayah saya ini kalau sama Habib itu Masya Allah, takdimnya luar biasa. Jadi kalau ada tamu, ada Habib sama kiai-kiai berdatangan, itu yang Habib itu kopinya itu gelasnya besar. Tapi kalau kiai-kiai walaupun alim, itu ya kopinya gelasnya kecil. Jadi saking takdimnya, nyampe putra ayah saya, itu namanya menggunakan nama-nama apa itu dari Habib-Habib semua. Bahkan nama saya juga ini dari Habib Ali, Semarang itu, saking takdimnya. Jadi mungkin ini adalah ilmu nurun gitu, al-ilmu nurun, niru ke orang tua, kami juga takdim. Yang asli kami toh sudah eskal banget dari sejak kecil. Sebab rumah ayah saya ini sering dibuat datang Habib. Dan Habib kalau datang ke tempat ayah, pasti minta uang. Dawir. Minta uang. Saya itu mikir ya, bukankah Rasulullah itu mempunyai sifat wabil mu'minina raufur rahim. Raufun itu artinya kan dermawan. Rahimun artinya itu sayang banget ke umat. Jiwa pemaafnya sayang banget loh. Ini kok nggak memper belas sama kakek-kakek beliau, sama Rasulullah. Jadi yang asli dari sejak kecil itu saya itu eskal. Tapi berhubung apa itu mafil aba fil abna, apa yang terjadi pada ayah kakek saya seperti itu takdim, saya juga takdim. Saya itu berubah total, itu yang asli itu gara-gara saya itu setelah ngisi pengajian di Jawa Barat pulang, setiap jam 2 kan saya nganter istri belanja ke pasar. Saya itu nganter istri ke pasar, di waktu itu saya masih duduk, belum sempat tidur. Karena mohon maaf ya, ini yang asli ilmu sir. Tapi ini harus saya sampaikan. Saya ini sering mimpi dalam keadaan terjaga. Jadi saya jagongan seperti ini itu sering mimpi. Jalan, nyetir itu sering mimpi. Di waktu itu saya mimpi. Saya mengatakan mimpi karena saya masuk di dunia lain. Di waktu itu, Romo Yai saya datang. Kemudian Romo Yai dawuh begini. Ror, coba kamu membuat diskusi yang besar dengan para habaib membahas tentang silsilah Ba'alwi.
Setelah itu saya tanya, saya kira itu adalah membuat pengajian akbar. Karena saya itu sering membuat tantangan, membuat pengajian akbar tidak harus persiapan, walaupun harus menghabiskan sekian ratus juta. Itu sudah biasa. Saya tanya sama Romo Yai, Yai apakah membuat pengajian akbar? Romo Yai dawuh pakai bahasa Jawa ya. Cuman ini saya terjemah pakai bahasa Indonesia. Enggak, kamu membuat diskusi sama Habib. Dengan apa itu membahas silsilah Ba'alwi. Setelah itu saya nggih Yai sendika dawuh. Setelah itu Romo Yai memberi saya dompet, saya terima. Maklumlah saya ini orang awam, pikirannya uang Gus. Saya kira uang. Tak pegang isinya telur. Setelah itu Romo Yai hilang. Di waktu itu saya duduk masih ada dompetnya dan masih ada telurnya. Setelah itu langsung seketika saat itu juga saya tulis di media sosial, di Facebook. Kalau saya mimpi, kata-kata saya mimpi karena masuk di alam lain. Makanya kata-kata saya mimpi ketemu dan sebagainya. Walaupun dari pihak pondok saya mengecam semua. Bahkan saya didatangi Kiai 2 dari pondok saya untuk mengklarifikasi mimpi itu. Karena pondok saya masih muhibin. Ya. Kemudian saya bilang, Pak Yai, ya, di waktu itu yang datang itu namanya Kiai Haji Jamaluddin. Kiai, mohon maaf, saya umurnya udah 40 lebih, panjangan juga 40. Saya ini mimpi. Mosok saya harus bersumpah. Ciri-ciri orang bohong itu ya, wallahi, sumpah gitu. Ini itu yang paham mimpi itu saya. Jadi yang berhak untuk ngomong itu mimpi dan tidak saya. Lagi pula, saya ini udah boyong dari pondok. Saya berhak untuk berbicara menurut saya. Lagi pula, Romo Yai Kiai Haji Abdul Wahid Judi itu juga Romo Yai saya. Tidak cuma Romo Yai ini panjenengan saja. Sehingga panjenengan nyuruh saya untuk mengklarifikasi. Itu sebuah tuntutan yang keliru gitu. Sampai detik ini pondok saya alumni banyak yang mengecam. Tapi saya tidak pernah takut sama sekali. Karena kalau saya takut, ya berarti saat ini harus kotangan saya ini. Perempuan berarti harus pakai celana dalam, pakai cawet deh. Ya. Gitu. Jadi saya nggak pernah takut sama sekali. Walaupun di framing banyak, bahkan saat ini Gus, saya dikatakan alumni. Kalau saya ini telah keluar dari alumni almarhum Badung Sari, alumni Fadil Waqid, saya nggak pernah takut. Saya nggak pernah takut. Bahkan kalau video saya ini jadi viral gara-gara saya menyebut namanya Romo Yai, saya tidak pernah takut. Sebab dulu saya pengen belajar ketarim, yang melarang kami ketarim Romo Yai. Bahkan pernah suatu ketika di waktu Romo Yai masih sugeng, saya pernah sowan sama Habib, namanya Habib Zaki Al-Idrus. Habib Zaki itu jual figura gambar kalau nggak salah itu Habib Lutfi kalau nggak salah. Pokoknya gambar seorang kiai. Disodorkan Romo Yai. Romo Yai bilang begini, Habib, kalau saya setiap ada Habib jual figura tak pasang di sini ya, dipenuhin figura semua seperti orang jualan figura gitu. Setelah itu tuh Habibnya maksa. Romo Yai marah besar. Seakan-akan saat itu Romo Yai tidak berkenan dengan seorang Habib. Makanya saya ini setelah itu Romo Yai dawuh sama saya. Beliau mengatakan, Ror, kamu kalau hormat ke Rasulullah saja. Romo Yai dawuh, Romo Yai saya ini termasuk waliyun min auliyaillah. Kenapa kok nyampe saya berani mengatakan seperti itu? Sebab Romo Yai saya sering hadir di rumah saya. Ya kodotan wa manaman. Jadi dalam keadaan hidup itu Romo Yai silaturahim di tempat saya. Jadi umpamanya alumni nggak setuju dengan statement saya, ya silakan. Jadi saya mempersilakan gitu, nggak harus percaya dengan ocehan saya gitu. Jadi gara-gara itu saya mantep, sebab di waktu itu langsung saya membuat pengumuman, ya, membuat diskusi kepada para habaib. Di waktu itu Habib-habib banyak yang ngebel, yang menghina, mencaci maki, bahkan ada Habib kalau nggak salah itu masih saudaranya Habib Lutfi, orang Tegal kalau nggak salah, Habib Husain atau Habib siapa, Al-Atos. Beliau ngebel video call sama saya langsung. Ini Kiai Muharrar ya? Iya Habib. Kamu yang diskusi? Iya Habib, siap Habib. Udah, besok pagi setelah subuh saya akan berangkat dari Tegal. Saya akan ke Pondok Pesantren Al Mubarak Arba'in. Tolong transferi uang untuk transport.
1.500.000. Ya, Di waktu itu, Bib, mohon maaf, di ATM kami adanya cuma 1 juta. Tak transfer, jret. Setelah itu apa yang terjadi? Di pagi hari, saya sudah nyiapin live streaming. YouTuber udah tak siapin semua. Tidak ada kabar. Saya bel, saya WA, tidak dibalas sama sekali. Nyampe sekarang beliau tidak datang ke Al-Mubarak, bahkan uang saya juga tidak dikembalikan. Siapa namanya tadi, Yai? Saya lupa, pokoknya Habib Husain Al-Atos. Husain Al-Atos ya. Habib Husain Al-Atos. Katanya istrinya masih keponakannya istrinya Habib Lutfi katanya. Wallahu alam gitu loh. Sehingga gara-gara seperti itu, saya kok jadi mikir ya. Berarti benar. Ini enggak dunia Rasul. Karena ciri-ciri dunia Rasul, ma'fil aba fil abna. Apa-apa yang terjadi pada ayah akan terjadi pada anak. Jadi kalau ada harimau, loh kok ada anak kok meong-meong, pasti ini tidak anak harimau ini pasti ada oknum kucing, pasti itu. Kalau di bahasa Jawa itu ada bahasa gini, buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Loh ini ada buah mangga, loh kok di bawah buah mangga kok apa itu durian, pasti ada oknum ada oknum yang menjatuhkan. Sehingga tidak perlu meneliti nasab lah. Meneliti dohirnya saja itu sudah jelas. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah atqakum. Siapa orang yang paling mulia di dunia ini? Siapa coba? Rasulullah. Aku yakin tidak cuma Rasulullah saja, tapi anak cucunya Rasulullah juga mulia. Ciri-cirinya apa? Atqakum. Kamu paham atqakum? Bertakwa. Atqakum itu maknanya adalah yang paling takwa. Kalau panjenengan lihat di Al-Quran, makna daripada takwa, uiddat lil muttaqin. Surga itu disuguhkan, disiapkan untuk orang-orang yang ahli takwa. Siapa orang yang ahli takwa? Alladzina yunfiquna fis sarra wa dharra. Mereka-mereka itu yang senantiasa bersedekah, senantiasa berbagi. Fis sarra di saat mereka kaya, wa dharra fakir, atau di saat mereka itu lapang harta, atau di saat mereka sulit. Itu ciri-ciri orang yang mulia, yang paling mulia. Jadi dunia Rasul Gus pasti dermawan. Loh, ada dunia Rasul bakhil, apalagi nyampe door to door, minta dari pintu satu ke pintu yang lain. Saya ngomong seperti ini fakta dan saya sering didawiri Habib-Habib. Asli, tidak bohong. Nggak mungkin duriahnya Rasul nggak atqakum, nggak mungkin. Nggak mungkin dia Rasul tukang ngemis, nggak mungkin. Nggak mungkin. Dawir nggak mungkin. Harusnya itu. Memberi. Duriah Rasul itu memberi. Paling besar apa ya Muharrar ininya? Yang didawiri Habib itu? Sering itu. Apa itu uang itu tasbih itu loh 2 juta. Banyak lah jutaan pokoknya. Bahkan apa itu ada Habib datang ke tempatku, Kiai pinjam motor. Enggak kembali, bingung saya. Mungkin kembalikannya setelah kiamat, kan pinjam. Setelah itu saya ketamunan Habib Alwi Al Idrus dari Solo. Saya terangkan kalau ada Habib itu langsung dilaporkan ke polisi. Pada akhirnya beliau dikejar sama polisi, pada akhirnya dikembalikan. Setelah itu ada Habib lagi, namanya Habib Abdullah. Alnya saya lupa. Pinjam mobil katanya 2 hari. Padahal pinjam mobil sudah kita gratiskan nih loh. Apa yang terjadi? Nggak dikembalikan. Sampai sekarang? Nggak dikembalikan, nyampe berhari-hari, nyampe berminggu-minggu. Pada akhirnya Gus, saya itu sowan ke Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya sowan Kanjeng Kalijogo, saya matur sama Kanjeng Sunan Kalijogo. Mobil saya hilang, di bawah oknum Habib. Setelah itu saya selesai sowan ke itu Kanjeng Sunan Kalijogo. Saya ditemuin sama musafir. Musafirnya bilang gini, tapi saya meyakini ini nggak musafir ini pasti Kanjeng Sunan Kali. Musafirnya bilang gini, Kiai cari mobil. Iya, mobil Kiai warnanya ini. Iya benar. Mobil Kiai Avanza. Iya benar. Mobil Kiai di bawah Habib ini digadikan di tempat ini. Setelah itu toh saya buru, saya cari. Digadikan di di tempat orang. Kebetulan yang gade orangnya sangar. Jadi yang gade bilang gini, boleh diambil, harus ada uang. Di waktu itu Gus, zaman itu loh Gus, 18 juta. 18 juta banyak. Tapi berhubung saya ini juga orangnya sangar. Saya telepon polisi, padahal yang asli nggak telepon polisi. Yang saya telepon santri saya sendiri. Pak polisi, tolong, ini mobil saya digade, tolong ke sini. Orangnya takut. Lah gimana orangnya dolim Gus?
Atakabur lil mutakabir sodako. Nyombongi orang sombong itu sodako. Pak polisi, tolong ini. Pada akhirnya toh mobil saya diberikan. Kira-kira bohong seperti ini, kira-kira boleh nggak Gus? Itu namanya tipu muslihat. Untuk demi kebaikan. Iya kalau nggak gitu, nggak dikembalikan. Bahkan Gus, ada Habib umurnya 52 tahun. Datang ke tempatku. Kebetulan santri saya kan banyak. Ada santri cuantik gitu, paling cantik di pondok saya. Lewat. Habibnya padahal ya sudah punya istri loh. Ustadz, wah itu siapa Ustadz? Ini Ustadz. Gimana saya kalau jadikan, tadinya bilangnya gini, kalau saya nikahkan sama keponakan saya gimana gitu. Ya silakan Habib. Tapi cepet-cepet ditembung sendiri gitu loh. Pada akhirnya saya bilang, Bib, tolong Bib. Itu enggak hak saya, itu ke orang tua. Pada akhirnya ditembung ke orang tuanya. Berhubung orang tuanya pasti yang melihat saya kan, samina wa ta'na, pada akhirnya dinikah. Setelah dinikah apa yang terjadi? Dulu menjanjikan diberi rumah, diberi tanah. Apa yang terjadi? Dikontrakkan di tempat yang Masya Allah. Setelah punya anak satu dicerai. Padahal masih cantik. Padahal cantik itu. Sekarang mungkin umurnya, mungkin ya, sekarang baru 25 mungkin sekarang ini. Bisa ditawarkan ke Habib. Gara-gara itu toh, saya dibenci sama keluarga mereka. Itu gara-gara oknum itu. Mana mungkin duriannya Rasul seperti itu gitu. Tapi itu yang santri tadi itu tidak keluar Islam ya masih ya? Jangan masih Islam. Masih Islam. Karena fenomenanya begini, Kiai. Iya. Ada beberapa perempuan dinikahi Habib karena perilaku Habib yang kurang ajar. Iya. Akhirnya cerai dan akhirnya murtad keluar dari Islam. Masya Allah. Ya karena kecewa dengan Habib ini. Nggih. Jadi perilaku Habib ini memang membuat banyak orang Islam itu jadi murtad masalahnya itu, Kiai. Nggih. Karena mereka mengklaim dirinya sebagai Nggih. keturunan Nabi, padahal Nggih. palsu kan. Nggih. Bahkan sampai sekarang Habib-Habib yang dawir itu masih sering dawir. Sering dawir lewat telepon tapi nggak berani datang ke rumahku. Sekarang ini lewat telepon. Sampai sekarang. Kemarin juga ada Habib. Karena saya itu kalau dimintain itu. Saya anggap mereka itu seorang peminta-minta atau pengemis lah. Jadi tetap saya transfer gitu. Janganlah Yai. Kalau keterusan nanti mereka jadi mentalnya terus mengemis. Sedekah kepada orang jahat yang Iya. Itu kan setidaknya makruh karena ada kemungkinan digunakan sedekah kita untuk kejahatan. Apalagi sedekah kepada iblis. Hada haram. Oh gitu ya. Tidak memberi itu sedekah, tidak memberi adalah sedekah itu sendiri, Yai. Jadi apa itu kami yakin kalau Habib itu tidak diri Rasul pertama kali gara-gara Romo Yai itu, mimpi itu. Nomor 2, saya diam-diam masih muhibin ya. Saya mengadakan dialog-dialog dengan para kiai yang muhibin dan para habaib. Tapi tidak ada satupun kiai atau Habib yang mampu merobohkan pertanyaan saya. Nyampe sekarang belum ada. Bahkan diam-diam saya juga belajar apa itu kitab-kitab itu, kitab-kitab apa itu nasab. Saya itu yang asli itu dulu itu kalau panjenengan lihat di apa itu YouTube, video saya ngecam Kiai Mat itu banyak. Dulu itu. Jadi saya diam-diam membaca tetisnya Kiai Mat, tetisnya apa itu kemarin itu dari apa Robito Alawiyah, saya pelajari semua. Dari hasil pembelajaran saya ini tuh, sesungguhnya dari hasil semuanya itu tidak ada satupun ulama ataupun kitab atau manuskrip yang mengatakan bahwa silsilah Ba'alwi itu nyambung ke Rasulullah. Nggak ada. Makanya sekarang ini toh diberitahukan Allah. Ini yang memberitahu Allah loh, bukan Kiai Imat loh. Asli hasil penelitian saya kami Kiai meneliti kiai-kiai yang ada. Bukan karena anut-anutan Kiai Imat. Enggak. Asli hati nurani yang telah diilhamkan oleh Allah di semua ulama-ulama pribumi. Asli, bukan. Aku yakin beliau bukan karena terpengaruh Kiai Imat. Bukan. Dan kiai-kiai yang ada di Indonesia ini, itu hati nurani semua. Saya ataupun siapapun dari hati nurani. Dan rata-rata 99,9 semua yang tidak percaya bahwa apa itu Habib Nurya Rasul, muhibin kelas berat. Betul. Muhibin kelas akut seperti saya. Asli itu. Sehingga seumpamanya kok nyampe terjadi apa-apa semisal, saking yakin saya seumpamanya terjadi perang, saya siap menjadi pemimpin paling depan. Loh, lelaki yang benar-benar lelaki di waktu dibutuhkan berdiri, Ustaz. Tapi di waktu dibutuhkan berdiri. Iya betul. Tapi kalau sudah selesai
selalu merendah. Kalau sudah konser merendah. Ini jiwa lelaki, nggak pernah memamerkan apa jasa-jasanya. Ini lelaki. Loh, kalau ada orang tidak pernah berjasa, kemudian mereka mengklaim dengan memalsukan makam-makam yang ada, dengan memalsukan sejarah-sejarah yang ada, bahkan memalsukan apa itu sang merah putih di waktu dia katanya itu Habib Ali Kuitang merobek. Semuanya itu nggak masuk akal semua itu. Jadi apa itu aku yakin lah, seyakin-yakinnya kiai-kiai yang ada ini itu, yang asli itu ilham dari Allah, bukan semata-mata gerudak-geruduk, bukan. Buktinya sekarang ini saya sudah apa itu keliling banyak kiai. Mau saya ini ahli keluyuran, no. Banyak kiai diam-diam, banyak kiai-kiai, bahkan kiai-kiai yang istrinya Ba'alwi, mayoritas 70% tidak percaya kalau Habib itu duriai Kanjeng Nabi. Saya itu sering keluyuran ke kiai-kiai yang muhibin. Diam-diam beliau itu nggak percaya. Kalau Kiai Maharab juga mempelajari nggak nasab Ba'alwi berdasarkan kajian DNA gitu. Sempat mempelajari belum? Saya mempelajari DNA itu kemarin saya datang ke Temboro. Ke Temboro. Alhamdulillah saya disambut bagus sama Kiai Ubed. Kiai Ubed menyambut bagus. Bahkan Gus Ubed itu mempersilahkan saya untuk melanjutkan. Itu pertanda kalau apa itu pentolan Temboro setuju dengan pendapat saya dan setuju dengan pendapatnya Kiai Imad. Cuma berhubung beliau istrinya 2 Ba'alwi, beliau lebih apa itu diam. Iya, ngerem dulu lah, ngerem dulu. Diam. Tapi beliau itu toh setuju. Tapi beliau saya komentari untuk beliau tidak mau komentar. Tapi beliau setuju dan mempersilahkan. Karena memang di Temboro ini masih masih apa itu dua kubu ya. Muhibin berat masih banyak. Walaupun saya banyak diteleponi sama kiai-kiai apa Temboro, kiai-kiai Temboro dan apa itu tokoh-tokoh Temboro juga banyak yang setuju dengan pendapatnya Kiai Imad gitu. Tadi sebelum kita podcast itu kan Kiai sempat cerita tentang apa itu makam Rasulullah yang dulu mau dirobohkan pada awal masa penguasaan Salafi Wahabi. Iya. Kemudian zaman apa Abroha. Iya. Kemudian terkait dengan ini pemalsuan nasab oleh para Habib. Ini gimana? Jadi begini, apa itu Indonesia ini yang asli ya. Indonesia ini sebuah negara yang sakral. Saking sakralnya Indonesia, nyampe tidak ada nabi dan rasul diutus oleh Allah di Indonesia. Karena tanpa nabi dan tanpa rasul, akhlaknya orang Jawa ini orang Indonesia ini luar biasa. Wong meletakkan senjata saja di belakang kok. Loh, ini kalau orang Timur Tengah ini di sini loh. Kemarin saya itu tahun 2023 saya ke Yaman. Itu saya jalan-jalan di warung-warung banyak orang Yaman itu bawa senjata kok, bawa laras panjang kok. Banyak orang-orang apa itu Timur Tengah meletakkan senjata itu di depan. Tapi kalau orang Jawa ini toh, itu loh keris itu letakkan di belakang. Bahkan pengen ngomong itu leren begini yo. Bahkan nyuwun sewu, kula badhe matur itu loh. Akhlaknya orang Jawa ini luar biasa. Makanya di Indonesia toh tidak diutus nabi dan rasul. Karena akhlaknya orang Jawa itu sudah tidak perlu diragukan kembali. Ya. Dulu itu pernah makamnya Rasulullah pengen dibongkar sama orang-orang Wahabi. Siapa yang berjasa untuk menghalau orang-orang yang akan membongkar makamnya Rasulullah? Untuk membongkar apa itu cukup itu. Siapa coba? Orang Indonesia. Komite Hijaz. Yang menjadi cikal bakal Nahdlatul Ulama. Komite Hijaz. Sehingga panjenengan ampun kaget. Ampun kaget kalau apa itu Abraha dan kawan-kawan. Abraha itu kan orang Yaman dan kawan-kawan. Mereka membuat Ka'bah palsu di Yaman. Kemudian mereka pengen menghancurkan Ka'bah. Alasannya Tihamah adalah wilayah Yaman. Tihamah wilayah Yaman. Tihamah itu Makkah, wilayah Yaman. Mereka itu tidak cocok dengan Ka'bah yang ada di sana. Sehingga Abraha apa itu sama pasukannya, pasukan gajah, membawa pasukan menuju ke Mekah, pengen menghancurkan Ka'bah. Apa yang terjadi? Yang menghancurkan adalah burung ababil. Fa'arsala alaihim thairan ababil. Lalu mereka dihancurkan semua. Ababil itu bahasa Jawanya itu Raja Wali. Raja Wali itu raja-raja Indonesia.
Garuda. wali lah. Kalau zaman sekarang namanya Garuda. Yang merungkatkan Abraha dan kawan-kawan itu burung Garuda. Atau zaman dulu namanya burung Raja Wali. Atau di Al-Quran namanya burung Ababil. Insya Allah habaib yang ada di Indonesia yang merungkatkan juga burung Garuda. Orang Indonesia. Ini nanti akan mengukir sejarah ulama-ulama Indonesia yang mampu merungkatkan habaib. Kalau nggak percaya coba kita buktikan. Wong ini sekarang ini Gus. Bermunculan kiai-kiai khos, mursyid-mursyid thariqah, orang-orang ahli kasaf sudah mulai bermunculan. Ya kemarin Kiai Muhadi apa itu mursyid thariqah dari Boyolali, mursyid thariqah Naksabandiah Qadiriyah juga ke sini juga menyampaikan tentang kepalsuan nasab juga lewat visi-visi beliau. Bahkan kemarin saya ketemu sama mursyid thariqah Satoriyah itu, beliau cerita sama saya, Kiai, saya bertemu dengan Rasulullah. Rasulullah mengatakan, laisa ba'alwi min duriyati. Ya, tidak cuma itu, banyak kiai-kiai yang mimpi seperti itu. Bahkan kemarin itu ada seorang kiai kan umroh, pulang dari umroh nginep di hotel Jakarta. Di waktu mimpi bertemu dengan Rasulullah. Lalu Rasulullah mengatakan, sampaikan ke Kiai Muharrar bahwa Ba'alwi tidak duriyahku. Itu ada rekamannya itu di HP saya. Ba'alwi bukan duriyahku. Itu yang menyampaikan Rasulullah langsung. Dan kita wajib percaya kepada Kiai Muharrar cerita-cerita tentang mimpi, karena Kiai Muharrar itu sudah menunjukkan intelektualitasnya yang luar biasa, sudah menunjukkan isiannya dengan kitab Arba'in itu gitu loh. Tapi kalau yang cerita cuma si apa Zaini apa si Wafi, ya udah itu anggap aja itu kentut kan. Karena yang bercerita itu Kiai Muharrar yang sudah jelas reputasi kecerdasannya, jelas reputasi kemanfaatan dari isiatnya untuk para kiai dan santri. Ya kita wajib percaya dong. Kan gitu. Monggo dilanjut Kiai. Lagi pula apa itu kami pada tahun 2000. Jadi yang asli ini ilmu sir ya. Nggak perlu saya ceritakan yang asli, tapi ini adalah sebuah penting untuk dipublikasikan. Yang asli saya ini sering ketemu dengan Rasulullah. Bahkan saya selalu pakai baju putih karena Rasulullah kalau bertemu sama saya pakai baju putih. Kalau dengan saya kok pakai baju Jawa ya Rasulullah. Nah ya. Jadi menyesuaikan yang didatangi. Menyesuaikan. Jadi saya kalau ketemu sama Rasulullah nggak pernah dalam mimpi. Ya kodutan semua. Seumpama apa yang kami katakan ini dan yang kami istiadatkan ini salah, aku yakin Rasulullah mengingatkan kami. Saya itu curiga panjenengan bikin kitab Arba'in itu juga dibisiki Rasulullah. Karena saya lihat kitab Arba'in itu revolusi dalam cara mempelajari cara membaca kitab kuning. Dan sudah puluhan ribu orang yang menggunakan kitab Arba'in, metode Arba'in, dari buta huruf terhadap kitab kuning menjadi ngalim kitab kuning. Memang begitu, Kiai? Saya tidak perlu komentar, tapi Indonesia ini toh ratusan pondok, bahkan hampir 1000 pondok itu menggunakan metode Arba'in saya. Walaupun saat ini gara-gara saya mengkiblat merungkatkan nasab Ba'alwi, lalu banyak orang yang menjelik-jelikan Arba'in. Sebabnya statement saya sangat membahayakan. Kalau statement saya bahwa Ba'alwi tidak min duriyati Rasul, maka semua kiai-kiai yang menggunakan metode saya secara otomatis akan mengikuti saya gitu loh. Kalau mereka tidak mengikuti saya, coba bagaimana coba? Berarti ilmunya tidak berkah ya? Jadi walaupun saya ini di media sosial di framing bahwa saya nggak bisa baca kitab kuning dan sebagainya, itu sudah terjadi zaman Imam Suyuti. Imam Suyuti dulu juga pernah di framing kalau Imam Suyuti itu nggak bisa baca kitab, nabu sorob lan jebol, karya tulisnya hasil curian, itu biasa. Saya di media sosial framing orang-orang media sosial. Kalau karya tulis saya itu adalah hasil curian, hasil tim dan sebagainya. Biasa. Orang itu kalau tampan memang banyak cewek yang Oke. Jadi nggak perlu dikhawatiri. Tadi dengar saya ini dalam setahun buka pondok berapa ya? Sudah buka pondok? Kemarin 1 tahun di pondok saya kan gini. Jadi setiap ada ustadz atau ustazah yang datang ke tempatku belajar 40 hari, itu tak wajibkan buat pondok. Jadi selama 1 tahun ini saya menyuruh orang buat pondok, alhamdulillah 250 lebih.
250 lebih. Makanya saya ini termasuk bagian dari kiai yang sangat takuti sama muhibin dan para habaib. Bagi saya itu Kiai Muharrar itu adalah mujtahid. Salah satu mujtahid abad ini khususnya mengenai bagaimana cara membaca kitab kuning. Dan ini kan kunci untuk semuanya. Jadi kalau teman-teman itu sepakat Kiai Imat itu mujtahid dalam ilmu nasab, maka Kiai Muharrar ini saya yakin benar ini beliau itu adalah mujtahid menjadi sultanul ulama di dalam cara membaca kitab kuning, ya gitu. Saya itu sering mondok. Karena buktinya udah puluhan ribu orang dari tidak bisa baca kuning, tidak bisa baca kitab kuning, karena istihadnya Kiai Muharrar semuanya jadi bisa baca kitab kuning dengan cara cepat dan mudah. Dengan cara cepat dan mudah. Iya. Bahkan di pondok saya sering banyak kiai-kiai mondok. Saya itu belajar nahwu sorof 13 tahun, termasuk menghafalkan alfiah segala macam. Nah, karena ada arba'in ini sekarang anak-anak muda sekarang ini cukup 40 hari aja udah langsung bisa sorogan baca kitab sendiri-sendiri kan gitu ya. Iya. Jadi arba'in itu nama ritual itu. Nama ritual. Jadi saya selama 19 tahun itu ritual ngaji nahwu sorof lugat itu enggak berhenti. Selama 19 tahun. Ngajar santri cuma 40. Setelah 19 tahun kelazatan ngajar nahwu sorof lugat. Nyampe sekarang masih nahwu sorof lugat. Panjenengan kalau lihat live streaming saya di media sosial nahwu sorof lugat terus. Jadi saya ini pemecah rekor. Kiai paling istiqomah mengajar nahwu sorof lugat, enggak pagi, enggak siang, enggak sore, enggak malam, dari bangun tidur nyampe jam 2 malam. Non stop. Jadi seumpama itu banyak kiai-kiai yang ketarik itu wajar. Bahkan supir saya ini pengasuh pondok. Saya itu tanda tanya ini kan. Beliau kan non-stop ngajar nahwu sorof dan lugat gitu ya. Iya. Begitu jamnya banyak sekali. Tahu ya sempat putranya 11 gitu. Jadi gini loh Ustaz, saya kalau ngajar kan sambil berdiri ya, sambil suara saya kenceng. Apa kalimat? Ada berapa kalimat? Jadi organ tubuh saya sehat. Jadi kalau istirahat ya mainannya perempuan. Mainannya perempuan. Saya ngumpulin istri, walaupun istri saya satu. Itu satu hari itu 4 kali. Masya Allah. Luar biasa. Insya Allah ini Gusnya ini nggak mungkin, paling nggak mungkin. Kalau nggak percaya tanyakan istrinya. Oke. Jadi orang itu sering ngomong kenceng dan sering berdiri itu menjadikan sehat walafiat. Ininya juga sering berdiri gitu. Iya. Itu 40 hari atau bisa lebih cepat? Jadi 40 hari itu sudah sangat cepat. 40 hari sangat cepat. Ini panjenengan tadi yang 1 jam atau 1-2 hari. 1 jam 2 jam bisa selesai. Panjenengan saya terangkan apa itu kitabnya cuman ini 1 halaman doang kok. 1 halaman doang kok. Panjenengan pernah mondok kan di video ya? Panjenengan pernah mondok belum? Enggak, belum. Anggap belum. Ustaz pernah mondok Ustaz? Kalau panjenengan bisa jawab Ustaz, tak beri uang 100 juta plus mobil saya. Kalau bisa jawab. Pertanyaannya cuma satu materi saja. Coba. Semisal ya ada lewat bismillahi ismi. Ismi kalimat apa? Mondok kamu berapa tahun? 8 tahun. Coba. Kalau bisa jawab, udah ini saja. Ini saja. Semisal ini loh Ustaz, semisal sona ya. Sona kalimah fi'il madhi sebab atau tatane sakinah, mabni sebab tidak bisa berubah, mabni fatkah sebab tidak bertemu dengan wawu jamak dan dhamir rafa mutaharrik, sigot mustaq fi'il madhi bina ajwa babi madinya sona kiasnya sona yasun sona wa masona fa wasun wa takmasun sunatasun masun misfanun kias lugawinya sona tasun tu masun tum sunti suntu masun tu nasun tu sona elanya sona asli suwan alif fa ala kuribatil wa alifan ditakriban fi takim makum lewa sona. Semisal itu Ustaz. Kamu kalau bisa jawab Ustaz, tak hadiahi 100 juta plus mobil saya tak tinggal di sini. Saya tak langsung besok ke dealer beli. Tak suruh nganterkan Coba Ustaz. Ada lafaz bismillahi ismi. Ismi kalimat apa Ustaz? Enggak usah. Ini lagi enggak bisa bicara ini. Oh gitu ya. Yang bisa siapa? Yang pernah mondok lama. Kalau bisa ini santri-santri saya umur 6 tahun, 7 tahun magir-magir semua. Cepet di pondok gitu ya? Saya ini santri mondok 1 tahun itu kosongan Safina, kosongan Takrib, kosongan Fathul Qorib, Fathul Mu'in, 4 kitab ini banyak yang bisa. Hanya 1 tahun loh. Bahkan Fathul Wahab bisa. Bahkan di pondok saya kalau ada santri mondok 7 bulan,
Mondok 7 bulan kok bisa kosongan Safina, Takrif, Fathul Qorib, Fathul Mu'in, Fathul Wahab, Ihya Ulumuddin, Al-Fiqh, Wal Madhibil Arba'ah. Saya beri hadiah Fortuner atau uang sekitar 600 juta. Bisa kiai-kiai se-Indonesia kalau pengen uji coba mondok di tempatku tak terima. Karena di tempatku banyak kiai-kiai mondok. Enggak, saya itu aja agak bertanya-tanya aja. Kiai kok bisa memberikan hadiah begitu banyak dan lain-lain itu? Memang kiai itu ada bisnis apa gitu? Saya nggak punya bisnis sama sekali. Dari dulu saya nggak kerja. Nggih, karena nama saya Muharrar. Jadi dulu itu ayahnya Merdeka. Ayahnya apa itu Sayyidatina Maryam pernah bernadar, ini nadartu laka ma fi batni Muharrar gitu. Jadi pernah bernadar kalau anaknya lelaki akan dimerdekakan dari kerja, disuruh untuk khidmah ke masjid. Alhamdulillah saya itu dari kecil di masjid terus. Dulu itu di waktu kecil saya itu di masjid terus. Di musola, zaman dulu belum masjid, musola. Saya kalau kencing, kan musolanya dulu itu kan terbuat dari geladak Gus. Jadi saya kalau kencing itu ya barang saya tak masukkan di lubangan musola. Maklum mananya kiainya kok nggak ada yang berani macam-macam. Jadi nyampe sekarang saya hidup saya di masjid. Di masjid. Apa itu najar tulakama fi batni Muharrar. Batni itu perut. Makanya pondok saya atau santri-santri nggak boleh tilakat. Tilakatnya cuma ngaji saja, setoran terus. Arba'in itu artinya 4.0, 4.0, kajian berbasis teknologi. Santri saya kalau mondok kok enggak bawa HP, tak boyongkan, wajib bawa HP. Semuanya wajib bawa HP. Satu hari wajib live streaming minimal 3 kali. Sekali kurang dari 3 kali langsung saya boyongkan. Makanya pondok saya ini toh, walaupun baru sekian tahun, viral nasional. Karena satu hari video yang menjulang ke langit itu 3.000 minimal. Kalau kita pengen berkuasa untuk sekarang, zaman sekarang, kuasai media sosial. Kuasai media sosial. Lihat terus nanti santri menggunakan HP itu untuk hal-hal yang tidak baik. Coba contohkan apa coba? Nonton video porno. Video porno itu ada aplikasinya, bisa diblokir. Lihat terus nanti bisa pacaran, HP itu bisa disadap. Pacaran santri bisa disadap. Jadi santri ngebel WA itu bisa disadap. Dan nanti kalau apa itu malam hari dibuat main game itu ada aplikasinya bisa diblokir. Kalau malam hari dolanan HP itu toh bisa dimatikan dari jarak jauh. Jadi semisal ya ini santri buat semisal matikan cicit mati semua gitu. Jadi masya Allah itu apa itu justru pakai HP itu toh semisal ya. Ini santri sudah ngaji semua. Ada santri satu namanya Khairul Anam semenjak ngaji. Itu bisa saya cek di HP. Cicit. Orangnya di Indomaret itu. Bisa. Jadi dengan HP ini Masya Allah santri itu jadi kasep semua itu. Ini pokoknya kalau Kiai Nusantara memang keren. Smart kayak gini gitu loh. Beda dengan Kiai yang dari Yaman. Institute of Ideology. Jadi kalau kita ini pengen apa itu maju dalam keilmuan dan menguasai suasana, caranya itu ya apa itu kita ini kan diciptakan oleh Allah punya akal tuh. Jadi yasiru wala tu'asiru, permudah itu. Sebabnya kalau santri ngajinya pakai kitab lama. Tapi kalau ngaji pakai iPad, maknanya pakai pen itu. Loh, ini bisa digeser-geser, bisa digeser kok. Menjadi luar biasa. Masyaallah Kiai. Dan Kiai. Jadi bisa keren itu. Jadi kalau ada santri ngantuk langsung ya. Kan papan tulis saya kan digital kan. Jadi kalau santri ada yang ngantuk ya mudah. Nyetel film meleh semua. Itu Yai Muharrar apa namanya itu kan di YouTube itu kan jenengan pengajar gramatika bahasa Arab gitu kan. Itu di YouTube itu jenengan itu diserang atau di framing salah baca kitab gitu. Tahu kan ya? Itu gimana itu ceritanya? Itu yang asli mereka itu bukan dalam rangka untuk meneliti kitab saya itu bukan. Yang asli dalam rangka untuk merobohkan saya. Sebab mereka menyerang saya lewat nasab, kajian nasab, kalah mereka. Lewat debat kalah mereka. Sehingga mereka mencari celah. Kalau mereka memframing atau menjelekan mencaci maki pribadi saya nggak apa-apa, Muharrar nggak siapa-siapa, merdeka. Tapi kalau berani macam-macam memalsukan apa itu silsinya Rasul, itu parang ini tuh bisa saya asah ini parang saya ini tuh bisa saya asah ini asli ini. Lah palsu jebule. Asli ini Kiai. Mana? Asli. Dilepas ini hati. Ini bisa saya parang asli itu.
Ini bisa saya parang asli itu. Loh, barang siapa yang berani macam-macam apa itu mencoreng-coreng agama, mencoreng baginda Rasul. Saya berani mimpin pakai ini loh. Tapi kalau jelek-jelekin mukharrar, gak penting itu mukharrar itu. Mereka meludahi saya ini nggak masalah. Nggak masalah. Jadi kalau mereka menghina, mencaci maki, mengatakan mukharrar itu bodoh, apa yang mereka katakan mukharrar itu bodoh, itu nggak seberapa itu. Seumpamanya mereka mau datang ke Al-Mubarak Arba'in, jebul-jebul bodohnya lebih bodoh daripada apa yang mereka framing. Itu jangan-jangan mereka nggak pernah lihat kalau saya tidur. Saya itu kalau tidur ditanya nama saya saja saya nggak bisa kok. Apalagi nyampe seperti itu gitu. Jadi saya tidak perlu membuat pembelaan. Ciri-ciri orang itu kalau lemah, dan ciri-ciri orang itu kalau pembohong, dan ciri-ciri orang itu kalau nggak bener, kalau dijelek-jelekin orang pasti melakukan pembelaan. Persis seperti Ba'alwi dikatakan bahwa silsilahnya nggak nyambung ke Rasulullah, mereka mencari pembelaan, bahkan mencari orang-orang pribumi untuk membantu mereka. Betul. Remeh banget. Bang saya ini lepas dari senjata saja berani ya. Itu jadi itu enggak lelaki itu. Lelaki itu setiap digunakan selalu berdiri. Setelah digunakan merendah, tidak pernah menampakkan kehebatannya. Itu lelaki, Ustaz. Itu lelaki. Laisal fata mayyakulu abi, ya kan? Ya. Lelaki yang benar-benar lelaki. Yang berani ini loh. Mayyakulu ana gitu loh. Ya, Mayyakulu apa? Walakin al-fata mayyakulu ha ana. Ini loh aku. Mosok lelaki senengannya memamerkan ayahku, kakekku gitu loh. Fakih muqaddam itu. Nah aja, mereka selalu memamerkan kakek-kakek mereka, padahal mereka sama sekali tidak punya potensi sama sekali. Boyo gitu loh, mengandalkan dirinya itu bisa Isra Mi'raj 70 kali apa enggak gitu loh. Mau mengandalkan kisah-kisah khurafat yang tidak mungkin terjadi. Bahkan sudah dikomentarkan sama Kiai Haji Mbah Hasyim Asy'ari. Barang siapa yang mengatakan bahwa mereka telah Isra Mi'raj ke Sidratil Muntaha, faqad kafaro. Itu dia Benar-benar kafir. Benar-benar kafir. Itu dawuh beliau mengambil dawuhnya di kitab Asy-Syifa itu. Yang beliau berfatwa barang siapa yang percaya gitu. Lu percaya saja kafir, apalagi nyampe ngaku-ngaku gitu loh. Ini kan aneh bin ajaib, nggak mungkin gitu loh, nggak mungkin. Mosok lelaki yang benar-benar lelaki ya yang berani langsung. Berarti siapa saja yang percaya bahwa Fakih Muqaddam itu sehari Isra Mi'raj 70 kali, berarti benar-benar sungguh-sungguh faqad kafaro. Yang ngomong nggak mukharrar, nggak Gus tapi Haji Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Iya, jadi memang Habib itu sebenarnya bukan NU kan gitu teman-teman. Iya. Mbah Hasyim, Habib dan Muhibbinnya yang percaya Fakih Muqaddam itu Isra Mi'raj sehari 70 kali, faqad kafaro. Sekali Isra Mi'raj saja ngaku sekali Isra Mi'raj saja sudah faqad kafaro, berarti 70 kali kan berarti fakot kafaro kan gitu. Fakotnya 70 kali. Kafir murakkab berarti ya. Iya. Jadi itu yang asli toh, kita nggak perlu melihat secara silsilah lah. Sebab ada sebuah kaul ulama mengatakan ad-dhohir tadulal batin. Meliti dohirnya saja udah jelas toh. Ada sebuah hadis ya, an-nadhafatu minal iman. Kebersihan bagian daripada iman. Orang resik-resik ratan iso bagian daripada iman. Resik-resik ratan itu perkara yang dohir, iman itu perkara yang batin. Ini dohirnya toh jelas rungkat toh. Jadi nggak perlu diteliti silsilahnya. Setelah diteliti silsilah apa yang terjadi? Ya benar. Bener doif, nggak bener itu, nggak hadis. Yang sahih adalah at-tahur satrul iman. Jadi orang bersuci seperti wudhu menghilangkan hadas, ini bagian daripada iman. Karena menghilangkan hadas ini perkara yang batin, iman juga perkara yang batin. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku duriai Kanjeng Nabi, cocote, belas gak memper belas Kanjeng Nabi. Mosok ada duriai Rasulullah. Siapa itu? Habib Novel mengatakan imat CS iblis gitu loh. Coba panjangan pernah kan, bahkan Habib Rizik mengatakan menterinya itu iblis dan sebagainya.
Bahkan mereka mengatakan apa itu Gus Dur buta hati, buta mata. Loh, cocote lho gak podo belas, gak main berblas. Aku yakin loh sama mereka Kanjeng Nabi Jaya Sugeng tadi kuambleng ya. Aku yakin kuambleng. Aku yakin loh, karena mereka itu melecehkan. Ustadz, itu kan Habib oknum Habib Ustadz. Ini Habib yang khusyuk Ustadz. Loh, apa kamu nggak ngerti? Habib yang khusyuk semestinya harus berani mengikrarkan bahwa silsilahnya nggak benar. Kenapa mereka berdiam diri? Cocok. Kalau mereka berdiam diri atas kebohongan kakek-kakek mereka, berarti mereka telah membohongi Rasul. Rasulullah mengatakan, man kadzdzaba aliyya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berbuat bohong menyandarkan diriku, alaiya menyandarkan pada diriku, muta'ammidan dia sengaja, padahal silsilah mereka sudah jelas-jelas rungkat, sudah jelas-jelas batal, sudah jelas tidak tersambung ke Rasulullah, tapi dia berdiam diri. Walaupun dia ahli wirid, walaupun dia alim dan lain sebagainya, ahli maka sesungguhnya mereka adalah orang yang membohongi Rasulullah. Betul. Kalau mereka membohongi Rasulullah, kenapa kita mengikuti mereka? Nggak bener itu. Itu termasuk melecehkan agama atau tidak? Tidak cuman melecehkan, membohongi Rasulullah. Rasulullah mengatakan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tempat yang paling layak untuknya adalah neraka. Loh, ini yang dawuh Rasulullah. Karena sesungguhnya yang perlu diteliti itu bukan kita-kita. Panjenengan namanya siapa? Rifki. Ngapain neliti kamu? Kemarin saya kan ditanya, Ustadz, kalau Ubaidillah ini tidak putranya Ahmad, lalu Ubaidillah putranya siapa? Loh, kalau Ubaidillah tidak putranya Kanjeng Nabi, ngopo sih diteliti? Pasti persis neliti silsilahnya Muharrar. Ngapain diteliti? Wong tidak nyambung ke Rasul. Tapi kalau mereka menyandarkan ke Rasulullah, harus diteliti. Karena sesungguhnya 5 perkara yang ada hubungannya dengan Rasul harus diteliti. 1. Ada orang yang mengatakan ini wahyu dari Allah lewat malaikat Jibril kepada Rasulullah, harus diteliti. Ini dawuhnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini amaliyahnya Rasulullah, harus diteliti. Ini penetapan istiqrarnya Kanjeng Nabi, harus diteliti. Ini darah yang mengalir dari Rasulullah, harus diteliti. Nggak boleh husnudon. Nggak boleh? Nggak boleh, haram, ngawur itu husnudon. Jadinya seperti itu. Berarti ketum ngawur. Sama saja, apa itu, anggap saja ini apa itu, ada seorang Habib sholat. Ada seorang Habib sholat. Saya muridnya Habib ini. Bajunya Habib itu ada coklatnya. Saya husnudon, itu coklat. Sah nggak? Sah. Lalu sampeyan datang pengen makmum sama Habib, tapi di bajunya Habib ini ada coklatnya. Sampean teliti, temblek lincung, sah nggak sholatnya sama? Nggak sah. Lalu panjenengan memberitahu kepada muhibinnya, muhibin saya ini, Ustadz, itu bajunya Habib itu ada temblek lincungnya. Apa yang terjadi? Haram hukumnya mengikuti. Muhibin yang setelah diberitahu bahwa silsilah Ba'alwi sudah terputus di Ubaidillah, kok masih husnudon, haram hukumnya. Nggak boleh itu Ustaz. Bahkan Habibnya yang sholat pakai baju yang ada coklatnya, ada apa? Ada temblek lincungnya. Panjenengan ingatkan, Habib tolong itu temblek lincung. Habibnya tetap sholat, batal sholatnya. Paham? Wajib hukumnya untuk taubatan nasuha. Kiai Muharrar siap memfasilitasi kalau Muhibin atau Habib mau ikrar taubat di depan publik gitu ya? Iya. Siap ya? Apa itu banyak Habib-Habib yang apa itu teleponan sama saya kemudian ngikuti pendapat saya. Mereka sudah tidak merasa sebagai keturunan Nabi gitu. Bener. Dan itu harusnya karena pengakuan mereka sebagai keturunan Nabi itu sifatnya kebersamaan gitu. Iya. Nah mereka juga di depan publik, maka mereka mengaku bukan keturunan Nabi juga harus di depan dipublikkan. Tapi perlu digarisbawahi, watak mereka sulit untuk ditumbangkan. Karena watak itu sudah dari zaman Abraha yang pernah memalsukan makam. Walaupun mereka taubatan nasuha dan mengaku sebagai tidak diri Rasul, kelak anak cucu mereka juga akan seperti itu. Kembali mengaku-ngaku lagi. Gitu. Kembali mengaku-ngaku lagi karena harus publikasi di depan umum. Ya. Watak itu sulit untuk dirobohkan. Itu DNA-nya memang begitu. Gitu. Nggak bisa. Ilayomil kiamah. Memang iblis itu matinya kan kiamat kan. Benar. Belum kiamat ya belum mati. Lagi pula orang itu kalau mengandalkan membanggakan nasab, setahu saya
Itu iblis itu. Iblis itu pernah mengatakan begini, ana khairun minhu, aku lebih utama daripada Adam. Khalaqtani minar, engkau ciptakan aku berketurunan dari api. Wa khalaqtahu min tin, sedangkan engkau ciptakan Adam dari tanah. Orang yang pertama kali menyombongkan silsilah, menyombongkan nasab, itu iblis. Jadi kalau ada orang menyombongkan nasab, menyombongkan silsilah, iblis. itu. Berarti Habib iblis. Ya, pengikut paling tidak. Oh, pengikut paling tidak. Ya. Mantasabba bi qaumin Bahwa minum menyerupai. Coba sampean pagi-pagi ngomong ngene, "Piye, aku yakin kok kancamu, wedhus kan gitu kan." Pasti itu. Mas sudah berapa menit? Alhamdulillah sudah kita simak bersama. Semoga Indonesia ini selalu dilindungi oleh Allah dari orang-orang yang ingin menjajah. Wahai muhibin, sadarlah, mereka itu bukan cucu Nabi. Dalil kitab nasab mereka cuma mentok di abad 9 akhir. Adapun abad sebelumnya tidak tercatat mereka sebagai cucu Nabi. Cukup sekian dulu, sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.